Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mehita Sari Widyaningrat dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta semester 4. Untuk memenuhi tugas dan ujian akhir semester Islam dan Iptek tentang fikih air dan lingkungan, saya diminta membuat video tentang mempraktekkan fikih air dan lingkungan dengan cara menanam pohon. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang fikih air dan lingkungan itu sendiri. Fikih air dan lingkungan salah satu masalah yang sangat serius yang muncul pada abad ini pada skala lokal maupun global adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kelalaian dan ketidakmampuan manusia dalam mengelola alam dan lingkungannya. Persoalan lingkungan hidup menjadi persoalan yang besar karena dampak yang sangat luar biasa pada hampir semua aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, muncul banyak pendapat bahwa kerusakan lingkungan hidup ini disebabkan oleh kerusakan spiritual manusia. Oleh karena itu, muncullah pemikiran di kalangan Muhammadiyah tentang diperlukannya fikih air dan lingkungan. Asas-asas fikih atau al-usul al-kulliyah adalah norma tengah yang merupakan kontraksasi dari nilai-nilai dasar dalam aspek-aspek tertentu. Peraturan hukum konkret merupakan konkretisasi lebih lanjut dari asas-asas syariah. Nilai dasar kemaslahatan mengharuskan kita tidak melakukan perusakan, termasuk perusakan lingkungan. Sesuai dengan asas umum la darara wal la dira, artinya tidak boleh ada perbuatan kerusakan dan pembalasan kerusakan. Fikih air. Air adalah sumber daya pokok yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan keberlanjutan dunia. Air tidak hanya digunakan untuk minum, makan, dan untuk kesehatan. Namun air juga menjadi salah satu instrumen penting dalam penghayatan keberagaman manusia. Tubuh manusia sendiri 55% sampai 78% adalah air. Oleh karena itu, manusia dalam seharinya membutuhkan 2-3 liter air untuk keberlangsungan hidupnya. Al-Quran juga menekankan pentingnya air dalam kehidupan dengan menyebutkan kata air atau ma'a berkali-kali di dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya air dalam kehidupan manusia dan lingkungannya. Secara garis besar, fungsi air merupakan yang pertama, sumber kehidupan, kebutuhan pokok makhluk hidup, konservasi tanah, sarana pencucian dan kesehatan, sarana transportasi, sarana simbol, sarana produksi, dan yang terakhir energi. Lingkungan. Pentingnya menjaga lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan, kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan susunan lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentukkan keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Merujuk pada pengertian lingkungan hidup berarti meliputi semua unsur kehidupan yang ada di dalam semesta ini, baik bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Semua unsur yang ada di dalam lingkungan hidup akan saling mempengaruhi atas keberlangsungan satu dengan yang lainnya. Kerusakan yang satu akan berdampak pada kerusakan lainnya. Dalam surat Ar-Rum ayat 41-42, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia.
supaya Allah merasakan kepada mereka sebagaimana dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakalah perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana orang-orang sesudah orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Juga dalam surat Al-A'raf ayat 56-58. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan berharap, sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan pada orang-orang yang berbuat baik. Ayat 57, dan ialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita kegembiraan sebelum datangnya rahmatnya atau hujan, sehingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu sebagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Kemudahan kamu mengambil pelajaran. Ayat 58 yang artinya, dan tanah yang baik tanaman-tanamannya, tanah subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur tanamanlah hanya tumbuhan merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Di sini saya memilih tanaman jambu biji karena jambu biji memiliki banyak manfaat. Manfaat jambu biji untuk kesehatan apabila dikonsumsi secara rutin. Yang pertama, membantu mengobati demam berdarah atau DBD. Kandungan vitamin C yang terdapat dalam daging buah jambu biji dapat bermanfaat sebagai pencegah kerapuhan kapiler, pembuluh darah, dan secara langsung mengurangi resiko pendarahan pada penderita DBD. Seperti diketahui, manifestasi pendarahan pada penderita demam berdarah tergantung pada 3 faktor. Yang pertama, faktor jumlah trombosit. Yang kedua, faktor kerapuhan pembuluh darah kapiler darah. Yang ketiga, faktor komponen pembekuan darah. Yang kedua, menjaga tekanan darah normal. Jambu biji merupakan sumber potasium yang baik. Dalam kondisi yang berat, peran potasium dapat mencegah terjadinya syok karena penurunan tekanan darah yang tidak terkontrol. Yang ketiga, mengobati sariawan hingga gusi membengkak. Karena mengandung vitamin C yang tinggi, jambu biji dapat juga dimanfaatkan untuk mengobati sariawan maupun gusi bengkak. Hal ini disebabkan karena vitamin C berperan dalam proses penyembuhan luka dan membangun daya tahan tubuh melawan infeksi. Yang keempat, memperlancar sistem pencernaan. Jambu biji juga mengandung senyawa taitin yang menimbulkan rasa sepat pada buah, tetapi bermanfaat melancarkan sistem pencernaan dan sirkulasi darah serta menyerang virus. Yang kelima, menurunkan kolesterol. Jambu biji juga kaya serat, khususnya pektin atau serat larut air yang bermanfaat untuk menurunkan kolesterol dengan cara mengikat kolesterol dan asam empedu dalam tubuh serta membantu mengeluarkannya. 6. Menjaga daya tahan tubuh hingga mencegah kanker. Dalam jambu biji juga ditemukan likopen, yakni zat karotenoid pigmen penting dalam tanaman yang memiliki aktivitas antioksida untuk melawan kanker. Jambu biji yang banyak mengandung likopen, terutama jambu biji yang memiliki daging merah. Yang terakhir, mencegah anemia. Kita akan menanam tanaman pohon jambu biji. Ayo!